Cerita horor ini dikirim oleh Sun, seorang pria dari Kalimantan Timur. Kejadian ini terjadi pada tahun 2017 saat dia kuliah di salah satu kampus negeri di sana. Karena jarak rumah ke kampusnya cukup jauh, Sun memutuskan untuk ngekos. Sebelum kuliah, Sun tinggal bersama kakek dan neneknya, dan kakeknya yang membantu mencari kos-kosan. Pada suatu hari, kakek mulai mencari kos murah di sekitar kampus Sun. Setelah mencari, rata-rata biaya sewa di sana cukup tinggi. Kos paling murah yang kakek temukan seharga Rp850.000 per bulan, harga yang cukup mahal waktu itu. Selama seminggu, kakek terus mencari kos yang lebih terjangkau, hingga akhirnya entah dari mana informasinya, kakek menemukan kos khusus laki-laki dengan harga sekitar Rp400.000 hingga Rp500.000 per bulan. Kos ini adalah yang paling murah di sekitar sana, dan kita sebut saja namanya kos hijau. Meski harganya lebih murah dibandingkan kos-kos lainnya, fasilitas di kos hijau cukup lengkap. Sudah termasuk listrik, air, wifi, kasur spring bed, bantal guling, kipas angin, karpet, meja belajar, lemari kayu, dan rak sepatu. Tanpa berdiskusi dengan nenek dan Sean, kakek langsung menyetujui dan membayar biaya sewa kos itu. Keesokan harinya, kakek dan nenek mengantarkan Sean pindah ke kos hijau karena perkuliahan segera dimulai. Saat mereka sampai, mereka terkejut melihat kondisi kos itu secara lebih detail. Meskipun fasilitasnya lengkap, kondisi bangunan tampak kumuh. Semua perabotan berdebu, ruang tamu gelap, perabotan usang, dan kamar mandi penuh lumut. Melihat itu, Sean dan nenek sebenarnya tidak setuju. "Jangan di sini," kata Sean. Namun, karena besok kuliah akan dimulai, mereka tidak punya waktu untuk mencari kos baru, sehingga Sean harus tetap tinggal di kos hijau. Di hari pertama tinggal di sana, Sun berkenalan dengan penghuni kos lain. Ada 8 kamar dan semuanya terisi. Dalam waktu singkat, mereka sudah akrab dan asik mengobrol hingga waktu menunjukkan tengah malam. Karena sudah mengantuk, mereka kembali ke kamar masing-masing dan bersiap tidur. Malam itu adalah malam pertama Sun di kos itu. Dan sialnya, pada malam pertama ia langsung mengalami gangguan. Beberapa saat setelah tertidur, Sun bermimpi sesuatu yang sangat aneh. Di dalam mimpinya, Sun berada di dalam kamar kos itu, lalu tidak lama kemudian dia dikejutkan oleh suara pintu yang terdengar seperti didobrak, bukan diketok, tapi didobrak keras. Dengan panik, dia langsung buru-buru mengecek kondisi pintu kamarnya. Seharusnya kalau didobrak pintunya rusak kan? Namun saat dicek ternyata pintunya aman-aman saja. Sun pun membatin, "Oh, suara tadi mungkin bukan dari pintu kamarku, mungkin dari kamar lain." Lalu dia memutuskan untuk lanjut tidur. Ini masih dalam mimpi ya. Namun tepat ketika Sun hendak tidur lagi, dia kembali dikejutkan. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamarnya dengan sangat kencang. Jika tadi terdengar seperti pintu didobrak, sekarang pintunya diketuk kuat. Bahkan gagang pintu terlihat seperti akan dibuka paksa. Hal ini membuat Sun ketakutan setengah mati. Dengan panik dia langsung berteriak, "Hei, siapa kau?" Namun tidak ada jawaban dari luar. Suara ketukan yang keras itu masih terdengar, bahkan gagang pintu bergetar. Sean berteriak lagi, "Hei, siapa kau?" Dan barulah setelah teriakan keduanya, suara ketukan dan gerakan gagang pintu yang seolah dibuka paksa itu tiba-tiba berhenti. Sean khawatir kalau orang yang mengetuk tadi adalah pencuri. Akhirnya dia memberanikan diri untuk mengecek langsung. Namun baru saja Sean hendak membuka pintu kamarnya, langkahnya langsung terhenti karena terdengar suara teriakan seorang perempuan yang kesakitan. Diiringi suara-suara benda yang dihantamkan ke tembok berkali-kali. Suara teriakan perempuan dan suara hantaman itu terdengar cukup lama, hingga beberapa menit kemudian suasana mendadak hening. Di situ, Sun semakin ketakutan. Dia berpikir, kenapa hening? Apa perempuan yang tadi mengetuk pintu itu sudah mati? Sun mencoba fokus mendengarkan ke arah pintu kamar. Tapi setelah beberapa saat, dia benar-benar tidak mendengar suara apapun lagi. Karena takut terjadi sesuatu, Sean memberanikan diri lagi untuk keluar dan mengecek langsung. Dengan hati-hati dia membuka kunci kamarnya. Belum sempat pintu terbuka, tiba-tiba gagang pintu itu seperti hendak dibuka paksa lagi dari luar. Sean langsung mengurungkan niatnya untuk keluar dan mengunci pintu dari dalam lagi. Kemudian terdengar suara seorang laki-laki berteriak dari luar dengan suara yang berat. "Hei wanita jalang, keluar kau, kurajar kau ya!" "Aku tahu kau di dalam, keluar sekarang. Buka pintunya atau kupecahkan kepalamu itu." Teriakan laki-laki itu benar-benar membuat Sun semakin ketakutan.
Dia balas berteriak, "Hei, ini kamar laki-laki! Tidak ada perempuan di dalam sini." Namun laki-laki itu tidak memedulikan ucapan Sean dan terus berteriak-teriak sambil berusaha mendobrak pintu kamarnya. Setelah berkali-kali didobrak, akhirnya pintu kamar itu rusak. Tanpa Sun membukanya, pintu kamarnya tiba-tiba terbuka perlahan. Tepat di depan pintu, tampak seorang laki-laki bertubuh besar dan kekar. Sosoknya manusia, bukan hantu, tapi wajahnya tidak bisa Sun lihat dengan jelas karena suasana di luar sangat gelap. Meski cahaya remang-remang, Sun bisa melihat bahwa laki-laki itu memegang pisau besar seperti pisau daging di tangan kanannya. Dengan langkah tegap, laki-laki itu berjalan masuk ke kamar, dan ketika jaraknya semakin dekat, Sean yang berada di depan pintu pun mundur. Saat laki-laki itu semakin mendekat, disitulah Sean tiba-tiba terbangun dari mimpinya. Tepat ketika azan subuh berkumandang, Sean terbangun dalam kondisi syok, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Mimpi yang baru dialami tadi terasa sangat nyata. Sampai-sampai Sean mengecek lagi kondisi pintu kamarnya, karena di dalam mimpi pintunya rusak. Untungnya saat dicek di kehidupan nyata, pintunya masih baik-baik saja. Alhamdulillah! Berarti yang tadi malam itu benar-benar cuma mimpi, pikir Sean. Setelah memastikan semuanya aman, Sean segera bersiap untuk salat subuh, mandi, dan menyiapkan sarapan sebelum berangkat kampus untuk hari pertama kuliah. Ketika Sean baru saja keluar dari kamarnya untuk pergi ke kampus, seorang kakak tingkat bernama Mas Tio yang juga tinggal di kos itu tiba-tiba mendekatinya. Lalu dengan suara lirih, Mas Tio berkata, "Sean, tadi malam, dia datang ya?" Sean merinding. "Hah? Maksudnya, dia siapa, Mas?" "Itu loh yang di kamar kamu," jawab Mas Tio. "Iya? Maksudnya siapa?" "Tadi malam aku sendirian kok," kata Sean kebingungan. Mas Tio terdiam sejenak. Ya udahlah, nggak apa-apa. Abaikan saja. Cepat sana, berangkat ke kampus, nanti telat," ujar Mas Tio. Sean sebenarnya heran dengan ucapan Mas Tio tentang dia datang, tapi dia memilih untuk mengabaikannya dan lebih fokus pada kegiatan kuliah pertamanya. Alhamdulillah, semua kegiatan Sean di kampus hari itu berjalan lancar. Masuk hari kedua, malam pun tiba, dan Sean kembali tidur di kosnya. Ini adalah malam kedua dia tidur di kos itu. Ketika Sean tidur, lagi-lagi dia mengalami mimpi yang sangat mengerikan. Dalam mimpinya, dia samar-samar mendengar suara tangisan seorang perempuan di samping kasurnya. Jika malam sebelumnya ada suara teriakan, kali ini suara tangisan. Sean yang merasa terganggu dengan suara tangisan itu pun terbangun, dan sesaat setelah membuka mata, betapa kagetnya dia saat melihat seorang wanita berdiri di pojok kamarnya. Pertama, dia mendengar suara tangisan di sebelahnya, dan begitu membuka mata, perempuan itu sudah berdiri di pojok kamar. Cantik memang, tapi penampilannya lusuh. Wanita itu mengenakan dress bermotif bunga-bunga, tubuhnya tampak lemah dan kakinya penuh bekas luka, sementara rambut panjangnya yang terurai hingga pinggang terlihat basah. Sean terus menatap perempuan itu dengan perasaan heran sekaligus takut. Seolah sadar dirinya diperhatikan, perempuan yang berdiri di pojok kamar itu tiba-tiba menoleh dan menatap Sean lurus-lurus. Dia terus menangis lalu berkata, "Mas, tolong saya mau disakiti. Saya nggak mau mati, tolong saya, Mas. Ini masih dalam mimpi ya." Mendengar itu, Sean makin gemetar. Kamu siapa? Siapa yang mau menyakitimu?" Namun belum sempat perempuan itu menjawab, terdengar lagi suara gedoran keras di pintu kamar Sean. Rupanya seseorang yang membawa pisau daging itu datang lagi. Dia kembali mencoba membuka pintu kamar Sean secara paksa, memukul-mukul pintu sambil berteriak, "Hei, keluar kau! Aku tahu kau di dalam! Cepat keluar!" Mengetahui kalau laki-laki itu sedang mencarinya, perempuan itu pun langsung berlari ke arah Sean. "Mas, dia mau menyakiti saya. Mas, tolong saya. Jangan biarkan dia masuk ke dalam sini. Ayo, Mas, tahan pintunya, biar dia nggak bisa masuk." Spontan, Sean langsung menahan pintu itu sekuat tenaga. Dari luar, pintu terus digedor dan ditendang keras-keras. Sean dengan segala tenaganya mencoba menahan pintu itu agar tidak bisa terbuka. Ketika Sean merasa sudah tidak kuat lagi menahan pintu itu, disitulah dia tiba-tiba terbangun lagi karena mendengar azan subuh berkumandang. Sudah 2 kali dia mengalami mimpi seperti itu. Untuk kedua kalinya, Sean terbangun dalam kondisi syok dan ngos-ngosan. Sama seperti malam sebelumnya, dia langsung berjalan ke arah pintu kamarnya untuk memeriksa kondisinya. Namun berbeda dari malam sebelumnya, kali ini di malam kedua itu pintu kamarnya betulan rusak. Ada bekas retakan di pintu seperti habis ditendang. Sean pun hanya bisa terdiam. Sean pun berpikir,
kok pintunya jadi kayak gini? Kan yang semalam cuma mimpi. Enggak mungkin ada yang bisa seperti itu kan? Tapi kenapa pintunya betulan rusak? Setelah mengalami kejadian aneh ini, Sin akhirnya memutuskan untuk bertanya kepada teman-teman kos lainnya. Ia ingin tahu apakah mereka juga pernah mengalami mimpi yang sama tentang seorang perempuan yang ketakutan dan seorang laki-laki membawa pisau besar yang ingin menyakiti perempuan itu. Ada yang pernah mimpi seperti itu enggak? Tanyanya satu persatu. Namun anehnya, tidak ada satupun dari mereka yang pernah bermimpi seperti itu. Memang mereka mengaku beberapa kali mengalami kejadian mistis di kos-kosan tersebut. Tetapi biasanya hanya hal-hal kecil, seperti barang yang tiba-tiba berpindah tempat atau mendengar suara orang bersenandung di kamar mandi. Tidak ada yang mengalami mimpi atau kejadian seaneh yang dialami San. Karena teman-teman kosnya tidak pernah bermimpi hal tersebut, Sian akhirnya berpikir, oh, mungkin mimpi itu cuma kebetulan saja. Mungkin juga pintu ini sudah rusak dari awal, aku saja yang nggak sadar. Sian masih mencoba berpikir positif, namun setiap malam ia tetap mengalami mimpi yang sama berulang-ulang setiap malam sampai 1 semester penuh ia tinggal di kos tersebut. Bayangkan setiap malam, San selalu bermimpi hal yang sama, sampai-sampai ia takut untuk tidur. Ia bahkan mulai merasa enggan untuk tidur karena tidak ingin merasakan mimpi itu lagi. Namun ia tetap bertahan di kos tersebut karena disarankan oleh kakeknya untuk bersabar, berdoa, dan selalu salat. Untungnya setelah 1 semester berlalu, libur kuliah pun tiba. Selama libur panjang ini, San memutuskan untuk pulang ke rumah kakek dan neneknya. Selama libur, mimpi aneh itu tidak pernah muncul lagi. San merasa lega seolah-olah mimpi itu memang hanya terjadi saat ia berada di kos-kosan saja. Liburan semester yang cukup lama, sekitar 2 hingga 3 bulan, membuat San merasa rileks. Ketika masa liburan berakhir, San pun kembali ke kos setelah 3 bulan meninggalkan kamarnya. Sebagai orang yang rapi, San sudah berencana untuk langsung membersihkan kosnya yang pastinya kotor dan penuh debu. Singkat cerita, ketika San sampai di kos dan membuka pintu kamarnya, ia terkejut melihat pemandangan yang tidak terduga. Kamarnya bukan hanya kotor karena debu, tapi juga berantakan seolah-olah habis diterjang badai. Barang-barang berhamburan di seluruh ruangan, lampu tidur pecah, cermin retak, sapu lidi berserakan di lantai, dan banyak noda kecap serta saus yang botolnya tumpah di lantai. Kasurnya juga berantakan. Pemandangannya benar-benar seperti kapal pecah. Kebetulan ada beberapa teman kos yang sudah lebih dulu kembali sejak seminggu yang lalu. Sen pun langsung bertanya, kalian lihat nggak ada orang yang masuk ke kamar aku? Atau mungkin kalian pernah dengar suara ribut dari dalam? Nggak ada kok. Sejak kami balik semuanya biasa-biasa aja. Nggak ada suara ribut dan nggak ada orang yang masuk ke kamarmu, jawab salah satu temannya. San terdiam, heran. Kok bisa ya? Ini kan kayak ada yang habis masuk kamarku. Temannya pun bertanya lagi. Kamu yakin kamar kamu masih kekunci? Iya, kamarku masih terkunci dan gemboknya juga utuh. Enggak ada yang rusak, jawab San. Teman-temannya lalu berinisiatif untuk membantu membereskan kamar San. Ya udah, tenang aja, kami bantu beresin kamar kamu. Coba juga cek barang-barangmu, siapa tahu ada yang hilang. Setelah merapikan kamar bersama-sama, San pun sadar bahwa tidak ada satupun barang yang hilang. Meski beberapa barang ditemukan dalam kondisi rusak, Sian merasa lega karena barang-barangnya masih ada. Namun, ia tetap bingung mengapa kamarnya bisa berantakan seperti itu. Setelah kamar beres, dibantu oleh teman-temannya, Sian dan teman-temannya memutuskan untuk keluar mencari makan. Mereka membeli nasi bungkus dan memakannya bersama-sama di kamar salah satu teman San, bukan di kamar San. Sambil makan, mereka kembali membahas kejadian aneh di kamar San. Namun, semakin dibahas, semakin bingung mereka karena tidak ada alasan logis mengapa kamarnya bisa tiba-tiba berantakan begitu. Tiba-tiba saat mereka asik membahas, suara seorang wanita yang terdengar sedang menangis mengejutkan mereka. Suaranya cukup lirih dan sontak mereka semua terdiam, mencoba fokus mendengarkan suara tangisan itu. Tanpa disangka, Roni, salah satu teman San, berkata, Sian, suara perempuan nangisnya kok kayaknya dari kamar kamu ya? Masa? Kamar aku kan terkunci, masa bisa orang masuk? Jawab Sian terkejut. Roni yang merasa penasaran pun langsung berinisiatif untuk mengecek. Bentar, aku cek dulu, katanya. Roni pun berjalan menuju kamar San. Setelah sampai di depan pintu kamar Sian, ia mendekatkan telinganya dan mendengarkan dengan seksama.
Ternyata suara tangisan perempuan itu memang berasal dari dalam kamar San. Sin, betul! Suara perempuan itu dari kamar kamu! Ayo, kita cek bareng yuk! Buka pintunya! Ajak Ronnie dengan nada khawatir. Mendengar itu, Sean langsung panik dan buru-buru beranjak. Ia membuka pintu kamarnya, dan suara tangisan perempuan itu masih terdengar jelas. Namun, ketika pintu kamar akhirnya terbuka, mereka terkejut karena kondisi kamar itu kosong, dan suara tangisan itu pun tiba-tiba menghilang. Suaranya hilang, kan tadi aku jelas dengar di sini, kata Son. Bingung. Aduh, sudah! Tutup aja pintunya, kata Ronnie. Sean langsung menutup pintu dengan cepat dan segera mengunci pintunya. Ketiganya pun lari kembali ke kamar Ronnie. Kejadian itu membuat Son semakin takut untuk kembali ke kamarnya. Namun ia merasa tidak enak jika terus-menerus menginap di kamar Ronnie. Akhirnya malam itu setelah merasa cukup tenang, Son memberanikan diri untuk kembali ke kamar sendiri. Dalam hatinya ia khawatir apakah gangguan itu akan datang lagi. Di tengah kecemasannya, Son mencoba menenangkan diri dengan membaca doa sebelum tidur. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Luar biasa, malam itu ia dapat tidur dengan nyenyak, lebih nyenyak dari sebelumnya, tanpa gangguan apapun. Bahkan ia tidak bermimpi buruk tentang perempuan atau lelaki pembawa pisau itu. Namun, kondisi yang nyaman itu hanya bertahan selama 3 minggu. Setelah itu, kejadian aneh kembali terjadi. Pada malam Jumat, setelah selesai salat Isya, Son bersiap untuk tidur. Tetapi sebelum sempat memejamkan mata, ia tiba-tiba mendengar suara anjing menggonggong dari rumah sebelah. Suara gonggongan itu terdengar sangat keras, padahal biasanya anjing peliharaan tetangga tidak berisik seperti itu. Karena khawatir, Son pun mengintip ke arah rumah tetangga itu melalui jendela kamarnya. Saat mengintip, Son semakin dibuat bingung karena ia melihat ada sekitar 8 ekor anjing yang saling menggonggong bersaut-sautan, dan semuanya dalam posisi duduk menghadap tepat ke arah kamarnya. Kenapa anjing-anjing ini nengok kamar aku? Enggak betul nih, enggak pernah kayak gini, pikir Son dalam hati. Di tengah rasa takutnya, tiba-tiba pintu kamarnya diketuk. Ternyata itu Mas Tio, kakak tingkatnya yang juga ngekos di situ. Dek, ayo keluar, kita kumpul di ruang tamu. Teman-teman yang lain sudah pada kumpul. Ayo cepat, kata Mas Tio. Mendengar itu, Sen langsung melompat dari kasurnya dan segera bergegas keluar. Begitu bertemu dengan Mas Tio di depan pintu, Sen sempat bertanya, Mas, itu anjing-anjing tetangga pada ngegonggong sambil ngeliatin kamar aku. Kenapa ya? Coba deh tengok, aneh kali. Udah, sudah San. Sekarang kita kumpul dulu di ruang tamu. Ayo cepat, jawab Mas Tio sambil berjalan menuju ruang tamu. Sean mengikutinya dengan rasa penasaran sambil bertanya-tanya dalam hati. Setibanya di ruang tamu, semua teman-teman kos sudah berkumpul, ada 8 orang di sana. Mas Tio pun berkata, malam ini kita semua tidur di kamar aku. Tapi aku mohon jangan pernah bertanya siapa dia. Aku juga nggak akan ceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Pokoknya malam ini nggak usah banyak tanya biar aman kita semua tidur di kamar aku. Semua teman-teman kos setuju, meskipun mereka tidak tahu maksud Mas Tio. Namun mereka percaya karena Mas Tio dikenal sedikit paham soal hal-hal mistis seperti itu. Tiba-tiba salah satu temannya yang bernama Karim berkata, Mas, aku nggak mau ikut. Aku tidur di kamar aku aja. Enggak apa-apa kok, aku nggak takut soal hal-hal mistis kayak gitu. Apa yang Mas percayai, Mas percayalah. Tapi aku nggak takut. Mas Tio langsung menanggapi, jangan kayak gitu Karim. Sudah lebih baik tidur di kamar aku saja, lebih aman. Kalau kamu tidur sendiri, nanti bisa celaka. Meski sudah berkali-kali diperingatkan oleh Mas Tio dan teman-temannya, Karim tetap menolak. Karena mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi, akhirnya mereka pun membiarkan Karim tidur di kamarnya sendiri. Mereka pergi ke kamar masing-masing membaca doa, dan pada saat yang sama Mas Tio langsung mengarahkan anak-anak kos yang lain untuk masuk ke kamarnya. Di sana mereka diajak untuk bersama-sama membaca surat Yasin. Kebetulan mereka semua Muslim. Namun, tiba-tiba mereka mendengar teriakan keras dari kamar Karim. Wah! Wah! Semua pun segera menuju kamar Karim. Setibanya di sana, mereka mendapati Karim kesurupan, menangis di sudut ruangan. Sean dan Mas Tio segera menghampirinya. Siapa kamu? Mau apa? Jangan ganggu anak ini! Tanya Mas Tio kepada sosok yang menguasai tubuh Karim. Sosok yang menguasai tubuh Karim pun menjawab, saya mati dibunuh suami saya. Kepala saya dihantam ke tembok, kepala saya dipenggal, dan saya mati. Udah, sudah! Jangan ganggu anak ini lagi. Dia tidak tahu apa-apa, kata Mas Tio.
mencoba menenangkan sosok tersebut. Tiba-tiba sosok itu menunjuk ke arah Sun dan berkata, dia tahu kalau saya dibunuh, tapi dia tidak menolong saya mati gara-gara dia, karena dia diam saja. Sosok itu terus menatap Sun dengan tajam. Teman-teman Karim yang lain pun menyadari bahwa sosok itu mengarah pada Sun. Dengan suara gemetar, Sun bertanya, tunggu dulu, apakah kamu perempuan yang sering datang ke mimpiku? Mendengar pertanyaan Sun, sosok yang menguasai tubuh Karim itu mengangguk. Mas Tio yang sadar kalau situasi sudah tidak kondusif, langsung meminta semua orang keluar dari kamar Karim. Keluar dulu, semuanya. Biarkan saya yang menangani ini. Begitu mereka keluar, Mas Tio berusaha menyadarkan Karim yang masih kesurupan. Setelah beberapa kali percakapan, akhirnya Karim pun sadar dan dia dibawa keluar dari kamar. Mas Tio pun menenangkan Karim hingga dia tertidur lagi. Setelah kejadian itu, Sun tidak bisa menahan rasa penasaran. Mas, sebenarnya siapa yang ngerasukin Karim tadi? Dan kenapa perempuan itu sering datang ke mimpiku? Apa ada yang salah dengan kamar yang kutempati? Tanya Sun. Mas Tio hanya menjawab, ini yang perlu kamu tahu, Sun. Orang-orang yang tidur di kamar kamu biasanya emang gak betah. Paling cuma sebulan, terus mereka pindah. Itu saja yang bisa aku bilang. Kalau sekarang kamu penasaran tentang apa yang sebenarnya terjadi, seperti yang aku bilang di ruang tamu, maaf, aku gak bisa cerita lebih banyak. Ini rahasia, cuma aku yang tahu. Jadi lebih baik kamu gak perlu tanya lagi. Mas Tio tetap tidak menceritakan apapun lebih lanjut. Meskipun beberapa bulan berlalu, bahkan ketika Mas Tio lulus kuliah, dia masih menutup mulutnya. Sehingga Shan dan teman-temannya tetap tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ya, dan teror itu tetap ada di kos-kosan. Hari demi hari berlalu, dan satu persatu teman-teman kosan mulai pindah. Ada yang lulus kuliah, ada yang pindah kosan. Sen tetap tinggal di kos itu, meski sudah mulai terbiasa dengan teror yang terus datang. Sampai akhirnya, ada satu kejadian yang membuatnya tidak kuat lagi tinggal di sana. Suatu malam seperti biasa, Sun sudah bersiap tidur di kamarnya. Malam itu, untuk kesekian kalinya, Sen kembali memimpikan perempuan misterius itu. Kali ini, perempuan itu duduk di atas kasur dan mengelus-elus kepala Sean. Usapan tangan perempuan itu membuat Sun terbangun dalam mimpi. Namun saat ia bangun di dalam mimpinya, ia merasa ketakutan setengah mati. Ia melihat perempuan itu masih ada di dekatnya, mengelus-elus kepalanya. Panik, Sun langsung membaca doa-doa yang ia ingat agar sosok itu pergi. Sayangnya, dalam keadaan panik, doa yang teringat hanya doa makan. Allahumma barik lana fihi wa barik lana fihi. Perempuan itu berkata, kamu lapar ya? Mendengar itu, Xian semakin ketakutan. Ia salah, bukan itu, katanya terbata. Tanpa pikir panjang, ia langsung membaca surat Al-Fatihah dan ayat kursi agar sosok itu pergi. Memfokuskan dirinya untuk membaca doa yang benar, Sen belum sempat melafalkannya ketika ia mendengar suara pintu kamarnya digedor keras. Sosok pria yang membawa pisau daging kembali muncul. Melihat kedatangan pria itu, sosok perempuan yang tadi mengelus kepala Sun tampak ketakutan. Bantu saya nggak mau mati lagi, tolong! Ucapnya sambil mengguncang tubuh Sun. Guncangan itu akhirnya membuat Sun terbangun dari mimpinya. Namun, yang mengguncangnya ternyata bukan sosok perempuan, melainkan Roni, teman sekosannya. Hei San, bangun San, kenapa kau tidur sambil gemetar kayak gitu? Tanya Roni. San terbangun, masih setengah sadar. Aku mimpi. Ron, mimpi buruk. Iya, tadi aku mau pinjam penggaris, tapi malah terkejut lihat kau tidur-tidur sambil nangis dan bergetar, ujar Roni. San melihat lengannya dan mendapati bekas lebam di kedua lengannya yang tampak seperti bekas cekaman tangan. Dia ingat sosok perempuan itu menggenggam lengannya di mimpi. Hal ini membuatnya semakin takut. Kau tengok ini, Ron. Bekas lebamnya sama persis dengan posisi tangan sosok perempuan itu di mimpi, kata Son dengan gemetar. Son pun tak tahan lagi. Aku besok mau pindah dari kosan ini, Ron. Teror yang ini sudah mulai melukai fisikku. Sudah nggak bisa kutahan lagi. Keesokan harinya, Sun langsung menelepon kakek neneknya dan menceritakan semuanya. Dengan berat hati, mereka setuju menjemput Xian. Xian akhirnya meninggalkan kos tersebut tanpa pernah benar-benar tahu apa yang sebenarnya terjadi di kamarnya. Kejadian itu tetap menjadi misteri. Siapa perempuan itu, siapa pria dengan pisau daging, dan kenapa mereka datang ke mimpinya. Bahkan sampai sekarang, Mas Tio yang mungkin tahu kebenarannya tetap memilih untuk menutup mulut. Begitulah akhir dari pengalaman Sun di kos hijau yang penuh misteri. Begitulah akhir dari pengalaman Sen di kos hijau yang penuh misteri.
Semoga suatu hari misteri ini terungkap, meskipun kadang beberapa cerita horor memang hanya meninggalkan tanda tanya tanpa jawaban.